Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini kita sedang berada di Jakarta Barat. Nah ini asik banget nih tempatnya, di tempat Bakmi Coffee. Iya. Bersama Haryanto Ya, Coffee. Iya. Yes. Thank you udah Oke. datang. Thank you so much nih, Iya. udah kasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol langsung. Ya, thank nih. you. Oke, alumni Untar ya jadi? Gue S1 di BINUS, S2 di Untar. Untar. Iya. Wah, tadi karena di awal jadi ngomong lu diundang di Untar ya, jadi Ada, iya ada juga, aja. jadi, wah, Untar juga? Untar juga. Oh ya? iya siap. S1 ya. Oh iya. Oke, nah Coffee. Nah kita mau ngobrol-ngobrol, mau cari tahu nih gimana awal mulanya lu mulai bisnis khususnya F&B ini nih. Sebelumnya sambil perkenalan dulu diri. Ya. Oh iya, awal kenalin dulu nih nama nih. Nama gue Haryanto sebenarnya. Cuma dulu pas dulu tuh tahun 2000-an awal itu punya warnet. Jadi orang suka manggil gue Coffee gitu. Makanya gue namain bakmi gue namain Bakmi Coffee gitu. Dan memang basicnya memang mama saya udah jual bakmi waktu itu gitu. Tapi mereknya beda. Jadi pas 2009 saya bikin merek sendiri gitu. Pakai nama Bakmi Siantar Coffee. Gitu. Dari warnet bisa ke ikutan jadi orang tua ke bakmi nih? Karena kepepet sih pastinya ya. Ya jadi pengen cari penghasilan barulah. Jadi penghasilan kalau warnet waktu itu kalau nggak salah udah decreasing ya, udah turun jadinya. Waktu itu kalau nggak salah tuh internet tuh udah mulai keluar tuh waktu itu. Jadi warnet tuh udah mulai turun. Jadi cari yang lain lah gitu. Makanya cari ke usaha F&B. F&B. Iya. Oke. Gitu. Nah, lu mulai waktu itu di mana, Staf? Mulai di Kelapa Gading dulu pertama. Di Kelapa Gading? Itu masih nyewa, masih tempatnya juga sederhana banget, cuman yang modal meja, terus modal ya cuman seadanya doang lah gitu. Di YouTube gua juga ada sih bisa lihat. Ya bersederhana banget lah kayak warung biasa gitu. Tahun 2009 tadi? 2009, heeh. 2009. Iya. Sendirian tuh lu? Sama istri dulu. Oh, istri? Anak gua masih kecil, jadi masih jaga toko tuh masih digendong, masih bareng-bareng gitulah. Gitu. Karyawan juga baru 2 apa 3 orang deh kalau nggak salah. Gitu dulu awal mulai langsung. Oke, pas mulai awal, itu start menunya langsung bakmi tok atau? Bakmi ya sejenisnya lah, bakmi, bihun dan lain-lain tuh sama yang nasi goreng, mie goreng itu. Jadi sambil belajar otodidak lah, sambil saya juga belajar gitu kan. Jadi ya memang kan basicnya udah orang tua udah memang ngejualan kan. Jadi saya tinggal sebenarnya tinggal modif aja sebenarnya, modifikasi aja lah. Modifikasi dan menyesuaikan sama selera customer gitu aja sih. Gitu. Jadi beberapa yang saya modif. Jadi kayak mie dulu kan mama saya cuma pakai telur ayam aja. Kalau saya mie-nya spesial dibikin ada campur telur bebeknya gitu. Jadi lebih wangi seperti itu. Terus yang nasi gorengnya juga saya modif. Jadi saya tambahkan bumbu saya sendiri lagi gitu. Jadi bener-bener saya modif sendiri ininya. Jadi nggak ikut punya mama, nggak 100% nggak, jadi modifan. Oke, Gitu. nah dari awal di Kelapa Gading, terus mulai berkembang tuh. Iya, terus buka cabang, Buka Sunter, cabang, terus Sunter. ke Moata Gading, terus ada di Serpong, terus ada di Muara Karang. Semua kelola sendiri atau di franchise-in? Awal saya ada franchise. Awal franchise? Ada, cuman ya namanya franchise, namanya kerjasama kan nggak selalu jalan mulus kan, pasti ada aja masalahnya lah. Jadi dari franchise sana saya ada kasih franchise beberapa lah, tapi sekarang udah enggak sih. Oh sekarang enggak? Sudah enggak gitu. Sekarang lebih ke kalau ada investor pasif aja. Oh. Jadi cuma naro apa misalnya kayak naro modal aja. Naro modal. Saya yang kelola, nanti investornya cuma dapat persen dari penghasilan kotor. Gitu aja. Oke, penghasilan kotor. Gitu. Sifatnya naruh invest pokoknya. Iya, misalnya invest di toko inilah, misalnya invest. Jadi yang punya ruko juga yang punya investornya, sama investornya yang renov biayanya. Saya yang kelola, nanti investornya dapat berapa persen dari penjualan kotor. Bukan bersih ya. Kalau bersih kan setelah dipotong itu habis gitu kan. Kalau ini enggak. Kalau saya dari kotor aja. Jadi investor nggak perlu pusing lah sampai saya mau keluar biaya besar buat karyawan kayak buat apa, dia nggak perlu pusing gitu. Karena banyak yang kerjasama itu dari keuntungan bersih dibaginya itu ribut pasti. Akhirnya untungnya kecil ya. Biaya ini biaya itu yang ngelolanya kan cuannya gede. Iya. Ya, begitu investor dapat cuma kecil, marah, pasti berantem. Nah kalau dari gross Iya. persen kan
Tinggal lihat aja. Lihat aja dari penjualannya. Dari POS ya. Iya. Income berapa udah langsung istilahnya. Ya, tapi lebih bahaya untuk yang ngelola. Kalau iya. seandainya memang omsetnya parah banget kan kita yang parah. Bisa rugi betul. Tapi investor lebih senang kayak gitu. Lebih dari omset kotor aja udah. Omset kotor tahu beres aja. Iya, tahu beres. Oke. Gitu. Nah, itu tadi sekarang udah berapa cabang? Sekarang yang berjalan ada 13. 13. Itu. Ya? Yang saya kelola sendiri ada 8. Yang 5 masih franchise. Gitu. Mantap. Nah, kalau franchise itu ya macam-macam lah. Kadang-kadang ada yang nggak sejalan ya. Jadi ada yang bikin merek sendiri, ada yang apa ya udahlah, nggak masalah lah. Gitu. Karena di perjanjian saya juga nggak ada competition clause apa tuh ya? Pokoknya yang non kompetisi klausel itu nggak ada. Ya, iya, itu harusnya memang kan awalnya kontrak tuh harusnya gitu kan, yang setelah berapa 5 tahun. Iya, nggak boleh non competition. Yang sejenis atau yang mirip gitu ya. Tapi saya nggak ada. Jadi bebas aja lah saya kan rezeki juga masing-masing ya. Iya. Beda tangan beda ini lah ya. Iya, betul. Jadi nggak masalah lah. Mau bikin merek sendiri kayak nggak terlalu pusing gitu. Nah tadi bicara soal menu-menu. Biasanya ada menu-menu baru memang. Kalau gue lihat kan nggak cuma bakmi ya, nasi goreng dan lain-lainnya, pangsit goreng. Itu tiap mungkin setahun sekali atau beberapa bulan sekali ada menu baru atau? Ada sih, biasanya ada menu seasonal juga kayak dulu ada mie bakar, terus ada mie yang ada cuman nggak gitu jalan ya. Jadi ya basicnya memang kita tuh makanan comfort food aja sih. Jadi yang makanan sehari-hari. Jadi kalau misalnya harga juga nggak terlalu mahal. Jadi harganya tuh ya yang bersahabat lah gitu. Jadi untuk makanan sehari-hari sih. Jadi menunya tuh nggak banyak gitu. Karena ngelola menu banyak itu susah setengah mati. Iya, kalau itu menu 100 berapa gitu ya. Waste-nya banyak, kan? Iya. Menu dikit tapi penjualnya banyak lah. Gitu. Jadi jual quantity lah. Banyak. Terus karyawannya itu misalkan kerjaan ya. Dan itu sempat lihat di IG lu ya? Iya. Ngajak karyawan acara waktu itu ya? Iya. Gimana? Ya setiap tahun sekali sih kalau memang ada budget, misalnya kayak kita ajak karyawan lah untuk wisata lah, misalnya kayak kemarin ke Perahu namanya Jogja, ada Pulau Seribu, ada Bali juga, ada Pasar ke 10 apa ya, ada Bali. Tahun ini sih rencana ke Bali, cuman karyawan saya kebanyakan milih apa namanya, namanya apa sih kalau dia mau uangnya gitu, ambil cash aja ya? Iya, jadi mereka nggak mau. Rata-rata kalau misalnya mungkin jalan-jalan itu kan ada keluarga, kalau Bali itu mahal lah, mereka ngambil mentahnya aja gitu, kebanyakan ngambil mentahnya. Jadi ya yang pergi sedikit, jadi banyak ngambil mentah. Iya. Oke, gimana nih tantangan dalam khususnya bisnis kuliner? Tantangannya karena saking banyaknya pesaing ya pasti ya, kita tetap harus maintain harga tetap bersahabat, itu pertama. Iya, itu harga itu sensitif banget. Karena kalau harga itu udah mulai terlalu mahal bagi banyak orang itu udah bahaya. Makanya harga itu mesti hati-hati banget. Gue naik harga pun selalu hati-hati banget. Paling setahun sudah naik sekali. Setahun sekali? $1.000 ya. $1.000. Jadi nggak sampai yang apa gimana ya, harganya langsung mahal lah. Untuk makanan gue memang tadi itu makanan sehari-hari. Iya, jadi nggak bisa yang mahal. Gitu. Benar-benar itu ya, dalam menaikkan berarti itu benar-benar harus manage bahan baku ya. Iya, kan kuantitinya besar, jadi lumayan lah bisa cost. Jadi kalau kayak beli daging itu kan costnya lebih murah lah ketimbang kalau cuma beli sedikit di pasar itu kan tinggi banget. Kalau ini kan benar-benar makan cost. Gitu, karena franchise juga ada beberapa yang jalan, jadi kan lumayan dia produksi itu sekalian lah. Jadi neken cost. Jadi mungkin nggak bisa disamain antara yang cabang 13 sama yang cabang 1. Kalau cabang 1 pasti costnya tinggi, pasti jadi mahal lebih. Sedangkan yang cabang 11 kan pasti costnya rendah. Bisa. Udah lebih pengalaman ya kalau udah 13 iya, tetap aja biaya pasti lebih rendah kalau yang cabangnya banyak. Makanya kalau bisa punya usaha cabang agak
banyak yang jual quantity biar harganya bisa murah gitu. Karena memang sekarang orang cari yang hemat kan pastinya gitu. Nah kalau ke depan sendiri ada planning buka di mana lagi? Yang berikutnya di PIK sih. PIK ya, di PIK 2, terus ya tahun depan sih moga-moga mau luar kota lah, coba. Luar kota ya? Ya karena di Jakarta udah hapus semua sih hampir ya semua. Cuma kurang barat satu Puri mungkin. Belum. Ya Puri nggak sisa Puri doang. Gitu, Puri lagi ada tempat. Tapi target masuk tuh basically karena lu kan ada kayak makanan yang non halal juga ya? Iya, mayoritas non halal. Non halal. Kalau yang di halal cuma yang di atas tadi aja. Yang yang nolak. Ya di atas. Yang lain semua non halal. Cuman memang disiapin yang halalnya ada kompor pemisah segala. Cuman tetap aja nggak bisa dibilang halal ya. Cuma bisa dibilang nolak doang. Iya. Jadi paling masuk ke PIK ini. Iya. Semoga tahun ini ada 2 lagi. Nah, khususnya buat teman-teman yang pengen belajar bisnis F&B gitu ya, apa tips sukses ala Kopi? Ya. Tips suksesnya konsisten aja pertama. Terus kalau bisa, kalau menurut saya ya, rasa itu menurut orang beda-beda semuanya. Semua orang pasti beda rasanya. Cari dia tengah aja, dia kata enak sekali, kata enak sekali. Cari tengah aja, harganya oke, layanannya bagus, tempatnya memadai. Itu aja sih. Nggak perlu makanan enak sekali itu, harga tinggi sekali itu agak susah. Kalau menurut saya ya, makanya kalau saya pribadi nih, saya paling nggak suka lihat orang tuh yang bertagline itu enak sekali, kayak apa ya? Misalnya kayak gimana sih orang tuh seakan-akan tuh mengagumkan makanannya gitu. Super nikmat atau apa segala itu. Saya nggak dari awal toko sampai sekarang kalau bikin kayak promosi gitu nggak pernah saya tulis sama sekali gitu. Babi kopi enak nggak pernah sama sekali. Karena jangan bangun ekspektasi enak itu orang. Begitu kamu tulis enak sekali gitu apa segala image-nya langsung begitu datang. Biasanya jadi kecewa. Itu menurut gua sangat salah sekali. Karena meningkatkan ekspektasi orang itu bahaya banget. Makanya gua dari awal gak pernah berkata kayak gitu. Kalau misalnya gua lebih kalau misalnya jualan tuh lebih ke harga yang bersahabat, tempatnya juga lumayan oke. Dari itu aja. Jangan menyentuh soal rasa. Rasa itu kan variatif ya. Menurut satu A enak, menurut B nggak enak. Jadi ya udahlah. Jadi nggak bisa kita melihat produk sendiri, paling enak nggak seperti itu. Tapi kalau gue first impression ya datang ke kopi yang di cabang yang di Medis ya, tempat bakmi, jadi harganya terjangkau, terjangkau ya. Tapi kok tempatnya keren gitu sih, gitu kan. Jadi wah, ya itu yang nyaman sama sih. Jadi kadang banyak orang nunggu gitu kan, kan yang di Medis ada tempat yang kapasitas sih tempat dia. Kan 20 mungkin ya, nggak tahu gue lupa dah ya. Itu orang nungguin, saya itu ada yang nunggu, Ya lumayan lah. Saya memang fokusnya ke sana sih. Jadi menyediakan tempat yang bagus lah minimal atau layak lah gitu. Cuma kalau makanan memang saya lebih ke konsisten aja, nggak mau menciptakan makanan enak sekali gitu. Nyamannya. Memang kalau saya seandainya pakai influencer pun, gue selalu mati-mati sama mereka. Jangan pernah sebut enak. Saya nggak suka. Kalau mau sebut harga bersahabat atau tempat yang bagus, nah, ya kalau sebut enak, nggak usah sekali. Udah karena dulu kelihatan peres itu kan, saya nggak enak, udah enak banget. Tapi memang saya alami beda itu. Jadi realita ya, jangan main di rasa deh. Gua bikin orang kecewa ini. Lo influencer datang bilang, enak sekali, tidak coba enak. Ya sekarang kan orangnya malah ini nggak usah sebut rasa sekarang ya. Sekarang bilangin tempatnya di sana lu bro. Iya. Kelihatan nggak? Lebih baik kayak gitulah. Timbang soal rasa ya. Thank you so much. Mungkin ada lagi yang disampaikan bro. Apa? Tanyanya apa ya? Ya, kira-kira tanya apa lagi? Gue rasa cukup ya. Iya. Kalau ada lagi. Buat teman yang penasaran, pengen lihat tadi ada di 300, mungkin lihat IG-nya ya. Mau jelasin tadi. Awal-awal masuk TV itu dulu awal tuh booming itu gara-gara tantangan sih.
Tantangan apa? Tantangan makan. Lu bikin? Iya, tantangan makan. Jadi satu porsi itu kalau bisa habisin kayak satu mangkok itu ada tantangan 1 sama tantangan 5 sekarang. Tantangan 1 itu kalau bisa mencapai rekor itu 2,5 juta rupiah. Iya, langsung kita cek di TV kalau memang bisa mencapai rekor langsung dibayar. Wah, berapa yang gede-gede gitu dong? Nanti yang menang lawan terus. Oh iya? Nah itu keseruan pertama, makanya kenapa gue dari awal tuh gak pernah fokus kelas ya. Mungkin lebih baik gue fokusnya ke tempat atau gimmick yang lain lah. Gimmick itu yang akan tantangan itu. Iya. Gue ceritain dari tantangan 1, 2, 3, 4. Tantangan 4 itu hadir 5 juta. Itu 13 porsi. Nah itu dari sana baru masuk TV yang kalah. Dari sana baru dikenal. Ya dari tapi maksudnya dari sana tantangan itu mulai dikenal lah. Dari gimmick itulah tantangan makan itu. Gitu. Dulu malah awal-awal gue pernah ada lomba kayak misalkan yang kayak di Lampias gitu yang budgetnya sampai 150 juta, 200 juta. Iya betul kan. Lomba kan. Ya itu salah satunya makanya banyak orang kenal tuh. Oh Bami Kopi yang ada tantangan makannya. Dulu awal-awal seperti itu kenalnya. Tapi belakangan gue memang nggak terlalu membar-membar tantangan makan itu lagi. Soalnya kan memang segmen gue kan sebenarnya mahal ya. Iya. Jadi kadang-kadang salah mana. Jadi makanya gue nggak terlalu lanjut. Yang penting ada aja gitu. Memang masih ada tantangannya, cuma nggak terlalu di-expose banget. Tapi kayak lu pemilihan tempat yang tepat sih menurut gue kayak salah satu yang di Medit ya. Itu sih orang lalu lalang pasti sih. Namanya asli itu loh, namanya kan seperti juga loh, tapi awalnya buka pas COVID kan 2022. Oh, pas COVID parah itu, makanya sebenarnya agak gambling juga tuh ke sana sih. Gitu, agak surprise juga. Nah itu juga satunya, itu juga dari investornya. Dia tahu beberapa investor. Gak semua milik gua, jadi tetap ada investornya, ada yang bantu doa lah, ada yang bantu duit, gitu, ada yang bantu doa lah. Oke, buat teman-teman mungkin yang nonton, kalau punya tempat ya jadi investor, jadi bisa DM langsung ya. Boleh. Ya Di kondisinya, ya di DM ya. biasanya ini udah botol sih, biasanya ini udah botol, aku malah. Soalnya gua gak terlalu suka memberikan ekspektasi palsu ya. Karena kadang-kadang banyak kan orang yang bilang, wah BP paling 3 bulan 4 bulan lah. Jadi biasanya mungkin ya. Usaha deh tadi yang kayak yang terkenal minuman itu yang di mall itu yang sampai kantor. Itu cuma 3 bulan doang. 3 bulan BP, sisanya ya udah. Main cepat aja gitu. Cuma kalau saya nggak bisa. Ini pun toko pasti bilang BP berapa lama? Setahun 2 tahun tergantung mana. Gitu. Kalau yang di BP setahun, tergantung lah. Gak bisa dibilang apa yang berikan angan-angan palsu, kadang-kadang ada yang gitu kan. Iya, misalnya, oh gue bisa BP 4 bulan gitu. Gue lebih baik ngomong pahitnya aja lah daripada ngomongin orang. Iya sih gitu. Iya. Oke, itu jangan. Biasanya kalau nanya di WA apa di IG gue ada memang ada contact center kan. Biasa kalau misalnya orang nanya franchise biasa udah gue fokus, gak gue nggak terima lagi. Gitu karena memang rata-rata berekspektasi tinggi gitu. Jadi banyak yang nanya gitu. Cuma ternyata ekspektasi tinggi, terlalu tinggi gitu. Jadi makanya gue udah memutuskan nggak usah lagi tuh. Karena repot. Memenuhi ekspektasi orang tuh repot. Mendingan kalau waktu sendiri apalagi lu aja. Maksudnya kalau misalnya mau bullshit misalnya BP 3 bulan padahal banyak, udah mungkin udah 30 kan sekarang. Iya, tapi kan punya tanggung jawab juga dong. Iya, tapi kan lu pasti punya tanggung jawab yang kayak gitu kan mungkin ada yang jadi ya. Iya, iya. Pas sekarang gua juga jadi kopan. Iya, banyak kayak gitu ya, boleh jadi palsu. Iya. Jadi gua enggak polos. Mendingan pelan-pelan aja semua aja lah. Iya. Daripada ketahuan tuh maksudnya kayak gimana sih? Kayak merasa bersalah ya ngomongin orang kayak gitu ya. Ya memang dapat duitnya enak, cuman kan nanti sumpah-sumpahinnya enak. Iya, nama baik juga ya, gitu kan. Gitu loh.
Wah, thank you so much bro. Ya, thank you. Teman-teman buat teman-teman yang penasaran pengen cobain kopi yang mungkin belum pernah cobain bisa datang nanti cek di IG. Ya, thank you so much. Ya, thank you. Bye. You make me smile again because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again because your love that shines to me. I wanna spend my whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again because your love that shines to me. You make me smile, you make me smile again because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again because your love that shines to me. I wanna spend my whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again because your love that shines to me.